Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali bersekutu dan beribadah kepada Tuhan melalui kebaktian doa malam ini. Saudaraku, mari kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan melawat hidup kita. Kita berdoa lebih dahulu, saudaraku. Tuhan, layakkan kami, Tuhan kuduskan kami untuk menghampiri wajah-Mu yang bersinar, yang kudus dan yang mulia. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melawat kami umat-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau juga disenangkan lewat pujian penyembahan kami, serta Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih, biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami umat-Mu ini. Ini doa kami Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ada lengan yang kekal, lengan itu tidak terlihat, tapi lengan itu senantiasa menopang dan menolong hidup kita. Lengan itu adalah lengan Tuhan. Kiranya kita sebagai umat Tuhan senantiasa bersandar pada lengan Tuhan yang kekal itu. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar pada lengan yang kekal. Bait ketiga, saudaraku. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar pada lengan yang kekal. Saudara, Tuhan tempat sandaran kita, kiranya kita bersandar pada lengan Tuhan yang kekal itu senantiasa di dalam hidup kita. Saudara, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari pertama-tama kita berdoa syukur kepada Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita,
untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, bangsa kita, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang sampai hari ini senantiasa memimpin dan menopang hidup kami. Kami bersyukur anugerah-Mu dan berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, penghasilan kami. Terima kasih Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk pasangan kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah pimpin, yang Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan, namun kita masih tetap mungkin untuk berbuat dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita senantiasa dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan dengan penyesalan, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa, dengan menyesal kami mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami sendiri menyadari ya Tuhan, bahwa kami tidak layak, bahwa kami suka mendukakan hati Tuhan dengan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Entah yang kami lakukan dengan sengaja, entah yang kami lakukan dengan terpaksa, atau entah yang kami lakukan dengan tidak sengaja. Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami, Engkau mengampuni kami yang telah berbuat dosa, kesalahan, dan pelanggaran itu. Tuhan, berikan kelegaan di dalam hati kami, agar kami Tuhan boleh memiliki kekuatan dan sukacita untuk bangkit dan menang atas segala macam dosa, kesalahan, dan pelanggaran dalam hidup ini. Kuduskan kami Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang senantiasa menang mengatasi segala macam dosa, kesalahan, dan pelanggaran dalam hidup ini. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita orang yang berdosa. Jikalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita mengetahui sekarang bahwa Ia dapat dipercayai. Oleh karena itu, kiranya kita boleh bersandar dan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Ku tahu yang ku percaya. Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu
hatiku. Dan sejak aku percaya diberi hati baru, namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Bait ketiga, saudaraku. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Tuhan akan memelihara kita sampai pada akhirnya, sampai kita kelak bertemu wajah dengan Tuhan. Saudaraku, inilah pengharapan kita bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Saudara, kita akan kembali berdoa syafaat. Mari saudaraku, kita berdoa untuk GMI Konta Pengembangan Sementara. Doakan secara khusus saudaraku persiapan Paskah gereja-gereja yang akan diadakan, baik itu secara onsite ataupun online. Saudara, kita juga mau mendoakan untuk persiapan Paskah GMI Konta Pengembangan Sementara yang akan ditayangkan, disiarkan untuk semua warga gereja GMI Konta Pengembangan Sementara. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan Paskah, baik yang dilakukan oleh GMI Konta Pengembangan Sementara maupun gereja lokal Metodis di berbagai tempat. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap persiapan yang dilakukan, sekalipun wabah pandemi belum usai, tetapi persiapan untuk memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus, hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, itu dapat tetap kami lakukan dengan baik. Berkati persiapan-persiapan yang dilakukan Tuhan. Berkati juga untuk siaran yang akan ditayangkan secara live streaming atau online Tuhan. Berkati juga jikalau ada ibadah-ibadah Paskah yang akan diadakan secara onsite. Terima kasih, kami menyerahkan untuk ibadah Paskah nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kami akan kasih Tuhan, sehingga Tuhan rela datang ke dunia ini untuk mencari dan menemukan kami, menyelamatkan kami orang-orang yang terhilang ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita juga mau berdoa untuk pendeta-pendeta pensiun, secara khusus yang ada di lingkungan GMI Konta Pengembangan Sementara. Mari saudara, kita doakan mereka. Mari kita menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah pensiun, yang sudah menyelesaikan tugas pelayannya secara formal di gereja Metodis ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Tuhan kiranya Engkau memelihara sukacita mereka, dan kiranya Tuhan, sekalipun mereka sudah pensiun secara formalitas di ladang pelayanan Tuhan di gereja Metodis, mereka tetap boleh menjadi hamba Tuhan yang melayani, baik di keluarganya, baik di masyarakat, maupun di berbagai tempat yang lain.
Kiranya Tuhan mereka boleh memiliki kesaksian yang baik, dan kesaksian mereka membawa orang-orang kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, istri, suami, anak, cucu, dan keturunan mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa untuk sekolah-sekolah metodis yang berada di bawah naungan GMI Konta Pengembangan Sementara. Khususnya di masa pandemi ini, saudaraku, banyak terjadi perubahan tata cara belajar mengajar di sekolah. Kita doakan agar sekolah dapat beradaptasi dengan baik. Guru-guru dan murid-murid pun dapat beradaptasi dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar itu dapat tetap terlaksana dengan baik. Kita doakan bersama-sama. Tuhan, pandemi telah mengubah cara hidup kami. Pandemi telah menimbulkan kehati-hatian dan kewaspadaan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk penyelenggaraan pendidikan, belajar mengajar di sekolah-sekolah metodis di bawah naungan GMI Konta Pengembangan Sementara, agar kiranya boleh tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk guru-guru, berdoa untuk murid-murid, mereka tetap dapat melakukan fungsinya, mereka dapat tetap mengikuti dan menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kiranya Engkau juga menjauhkan guru-guru dan murid-murid daripada virus corona ini, dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati sekolah metodis sehingga boleh menghasilkan murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang mengenal Tuhan, murid-murid yang berbakti bagi bangsa dan negara, murid-murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa untuk gereja kita MDC. Namun sebelumnya, mari saudaraku kita menyanyikan sebuah lagu hymn yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudaraku. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Bait ketiga, saudaraku. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan.
ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, nama yang menghibur, nama yang menjadi perisai, nama yang menolong, nama bagi orang susah dan yang sedih mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Saudaraku, kita mau bersama-sama berdoa syafaat bagi gereja kita MDC. Kita doakan saudaraku untuk kesehatan, untuk pelayanan dan juga keluarga hamba Tuhan dan segenap majelis. Mari saudaraku kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya bukan kebetulan Engkau memilih, Engkau mengatur, dan Engkau menempatkan setiap hamba-hambamu yang melayani bersama-sama di tempat ini, baik sebagai rohaniwan maupun sebagai penatuah anggota majelis. Tuhan, kami percaya Engkau menempatkannya dan Engkau memberikan kepada hamba-hambamu ini tugas untuk bekerja, membangun tubuhmu, memuliakan Engkau sebagai kepala gereja. Tuhan, berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu yang melayani, demikian juga dengan semua keluarga hambamu. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan pemeliharaan sehingga hamba-hambamu tidak mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa untuk kehidupan jemaat kita, khususnya jemaat lanjut usia, agar Tuhan berikan kesehatan, sukacita, dan iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Kita juga berdoa saudaraku untuk jemaat kita, jikalau ada di antara mereka yang mengalami kemunduran rohani, menjadi suam-suam kuku, kecewa, dan lain sebagainya, agar boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, agar dapat bertumbuh dalam kasih dan imannya kepada Tuhan dan juga sesama. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, secara khusus jemaat yang lanjut usia. Tuhan, Kau tahu di usia lanjut banyak pergumulan yang harus dihadapi, entah itu perasaan kurang berharga, kurang berguna bagi keluarga dan juga bagi gereja. Entah itu juga pergumulan akan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Entah itu juga ya Tuhan, rasa takut untuk menghadapi hari tua dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau menolong jemaat-Mu, dan kiranya jemaat-Mu mendapatkan kekuatan, pengharapan, sukacita di dalam Tuhan yang mendamaikan hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, sekiranya ada yang mengalami kemunduran rohani, kemunduran iman, yang suam-suam kuku, yang menjadi kecewa dan terluka, yang melupakan Tuhan dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memulihkan, kiranya Engkau mencari dan menemukan mereka, sehingga mereka dapat pulang ke pangkuan Bapa. Mereka boleh bertumbuh di dalam kasih mereka kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, biarlah jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan spiritual secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Bukan hanya mereka mengetahui Engkau secara pengetahuannya Tuhan,
tetapi mereka betul-betul boleh mengalami dan merasakan Tuhan di dalam hidupnya. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Tri. Sebelumnya, saudaraku, kita akan mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu nomor 2, saudaraku, yaitu lagu Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama 2 bait, saudaraku. Aku tahu anugerahnya Ya berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta John Tri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita semangat, Tuhan akan memberikan kita satu pertolongan di dalam kita menjalani masa-masa yang sekarang sedang kita alami ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menolong kami. Kami terus berdoa untuk Mama Cuantau Albert yang dalam keadaan sakit, adik Cuantau Albert, Ricardo dan Dewi yang juga dalam keadaan sakit. Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kudus itulah yang memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kepada mereka. Sehingga Tuhan dengan kuasa-Mu melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan tangan medis yang merawat dan melakukan tindakan, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Sehingga tatkala mereka menghadapi masa-masa kritis, Allah mendampingi mereka. Di dalam nama Yesus, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Engkaulah yang menopang mereka. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berfirmanlah kepada kami hari ini. Hati kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini tertulis dari 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 18. 2 Korintus pasal yang ke-10
ayat 12 sampai 18. Tema kita pada malam ini bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatokkan Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatokkan untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatokkan untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu yang tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatokkan untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita hari ini bermegah di dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita ini selalu memiliki harapan dan cita-cita yang hendak dicapai. Maka setiap kali kita bertemu dengan orang lain, terutama orang yang memiliki pekerjaan atau karir di bidang marketing, di bidang ya multi level ya, atau bisnis, maka mereka pada umumnya selalu berbicara tentang goal. Apa goal hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Dan ini terus menerus ditanyakan berulang-ulang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan tatkala pun ya mereka atau kita mengikuti berbagai macam seminar-seminar yang bersangkut paut dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, kata-kata ini terus menerus disinggung, diucapkan berkali-kali. Apa goal, apa tujuan hidup kita? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kehidupan kita tidak lepas daripada goal dan tujuan. Ya. Tetapi numpang tanya Bapak Ibu, kalau setiap kali orang selalu bicara kepada kita apa goal kita, apa tujuan kita, saya rasa kita nggak akan sampai-sampai di situ. Ya. Jadi pernah satu kali teman saya, ya seorang multi level juga, ya saya anggap teman, dan saya bisa bercanda dengan dia. Dia kalau WhatsApp saya selalu tanya, apa sih goal tujuan hidupmu gitu. Ya. Jadi karena saya kadang-kadang bisa jengkel juga, saya bilang, saya ini bukan tahap lagi bicara masalah goal, saya bilang. Saya ini sudah goal beberapa kali, tinggal merawat dan menjaga goal ini saya bilang. Jadi kalau kamu hanya bicara tentang apa goalmu, kalau saya sekarang sedang merawat goal saya bilang. Ya. Jadi betul-betul dia tersentak, dia kaget ya, karena dia tidak menyangka saya berbicara begitu ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, orang hanya seputar apa goalmu, yang nggak sampai goalnya gitu seolah-olah ya. Dia tidak tahu kalau kita ini sudah sampai tahap merawat goal kita. Kalau dalam pertandingan bola, ini sudah 10 gol, sudah 10 berapa gol dalam pertandingan kita selama hidup kita ini ya. Saya bilang kepada dia, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, tidak penting dari mana, dari sudut mana, dari seberapa jarak, dari berapa jauh engkau mencetak golnya, yang penting gol saya bilang ya, yang penting gol. Nah kita ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan harus berangkat, harus beranjak, berpikir lebih daripada yang tadi. Maka pikir kita harus out of the box ya, harus keluar dari box itu.
Bukan lagi di dalam box, kita harus keluar dalam box pikiran kita. Jangan hanya sibuk dengan gol. Ya, kita tidak akan sampai-sampai nanti gol ya. Maka tujuan hidup kita sekarang dalam Kristus adalah merawat gol ini. Merawat keselamatan ini. Makanya Yesus bilang, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Karena kita orang-orang sudah diselamatkan. Maka tujuan hidup kita Bapak Ibu kasih Tuhan bukan lagi bicara masalah cita-cita atau harapan yang dicapai Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena harapan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam hidup kita. Pembacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang pelayanan yang sudah dilakukannya selama ini. Masing-masing kita ini punya pelayanan, punya area, punya bidang sesuai dengan temperamen atau kekayaan kepribadian yang sudah Allah berikan kepada kita. Paulus mengingatkan dan mengatakan kepada kita hari ini, banyak tantangan yang dihadapinya selama dalam pelayanan. Terutama tantangan dari pengajar-pengajar palsu yang selalu menyerang dirinya, yang selalu menyerang pelayanannya. Bahkan rasul-rasul palsu ini selalu mempertanyakan hak kerasulannya. Dan kerap sekali pengajar-pengajar palsu ini mengadu domba jemaat-jemaat yang sudah dilayani oleh Rasul Paulus ini. Tetapi bagi Paulus hal ini bukan menjadi satu hal yang besar. Dengan kesadarannya dia sangat sadar bahwa apa yang dia alaminya ini adalah hal yang sangat manusiawi. Hal yang normal yang dihadapi dalam kehidupan ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Khusus dalam konteks ini Paulus mengingatkan kita bahwa pujian yang dari manusia itu tidak begitu penting dalam hidupnya. Meskipun kadangkala pujian itu bisa saja dilontarkan atau diucapkan oleh orang lain kepada kita. Namun bagi Paulus bukan hal yang penting masalah pujian manusia itu. Bagi Paulus bagaimana pujian yang diberikan oleh Allah itu yang paling utama, itu yang paling penting. Maka oleh karena itu Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk mengembangkan satu sikap pelayanan yang diperkenankan oleh Allah. Satu sikap pelayanan yang bukan mencari pujian yang didapatkan dari manusia. Satu pelayanan yang mengerti batas, satu pelayanan yang mengerti posisi, satu pelayanan yang tahu diri. Kira-kira begitu maksudnya. Satu pelayanan yang benar-benar murni, yang tidak ada motivasi atau embel-embel yang tertentu. Maka Paulus mengingatkan kita hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa pujian atau bermegah dalam Tuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada pujian-pujian yang dilontarkan atau yang kita dengar dari sesama manusia, dari sesama rekan-rekan pelayanan kita atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena manusia berdosa, maka manusia cenderung memegahkan dirinya. Memang Bapak Ibu kasih Tuhan, salah satu kebutuhan dasar emosi kita adalah ingin dihargai. Kita tidak luput daripada ini. Kadangkala kita bisa marah, orang bisa kecewa, orang bisa kesal. Ya, kalau merasa tidak dihargai, inilah salah satu kebutuhan emosi kita ini. Dan ini sering terjadi. Satu hubungan akan rusak. Satu relasi akan rusak kalau seorang di antaranya merasa tidak dihargai. Nah, ini repot ini. Dalam komunikasi atau dalam hubungan baik dengan suami istri pun, atau dengan pasangan atau dengan sahabat. Kalau seorang merasa tidak dihargai, maka akan banyak persoalan. Yang tidak jadi persoalan pun akan jadi persoalan. Yang kecil pun akan jadi persoalan. Inilah yang menjadi salah satu kebutuhan emosi kita, yang harus kita sadar, yang harus kita paham, yang harus kita mengerti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemegahan adalah pada Tuhan. Keajaiban adalah perbuatan dan miliknya. Karena dialah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perbuatan Tuhan yang perkasa selalu menunjukkan kemegahan dan keajaibannya bagi manusia. Maka tidak heran setiap waktu, setiap saat kita begitu merasakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita merasakannya. Banyak juga orang yang merasakan tapi tidak sadar. Banyak juga orang yang merasakan tapi tidak mengerti. Tapi tidak mau tahu.
dan menganggap itu memang sudah sepantasnya dia dapatkan, sudah semestinya dia terima, sudah semestinya dia alami. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mesti sadar bahwa perbuatan Tuhan dan kemegahan Tuhan itu ditunjukkan kepada kita. Dan kadangkala itu kita alami lewat pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan kita. Dan disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti sadar dan mengerti. Sehingga kalau kita sadar dan mengerti, muncullah satu tahu diri tadi. Muncullah satu pemahaman dan pengertian bahwa kemegahan ini milik Tuhan. Walaupun kita menginginkan dihargai, tapi kita sudah tahu batasannya. Kalaupun tidak mendapatkan dari manusia, kita tidak akan marah lagi. Kita tidak akan kecewa lagi. Dan disinilah bentuk kelulusan tadi. Disinilah bentuk bahwa kita mampu untuk mengontrol emosi kita. Karena kita paham apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu, ada dua hal yang mau kita renungkan pada malam ini. Yang pertama, banggalah atas kinerja Anda. Itu yang pertama. Ya. Kita mesti bangga atas kinerja kita. Bolehkah orang bangga atas kinerjanya? Boleh sekali Bapak Ibu. Kita juga perlu mengapresiasi diri kita. Kita juga perlu memotivasi diri kita. Kita perlu bangga dengan diri kita. Kita perlu bangga dengan apa yang kita kerjakan. Kita butuh sekali untuk memberikan stimulus rangsangan yang positif pada diri kita. Sebagai bentuk penghargaan kepada diri kita. Makanya Daud dalam Mazmur mengatakan dan berbicara kepada jiwanya. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah satu bentuk, satu komunikasi dengan diri kita. Kita perlu bangga dengan diri kita. Kita perlu bangga dengan kinerja kita. Kita perlu bangga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita perlu bangga dengan perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain. Kita perlu bangga untuk semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kebanggaan itu harus di dalam batas. Tentu saja kita boleh bangga selama di dalam batas, selama di dalam patokan yang masih wajar. Nah, kalau saya buat, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kehidupan rohani kita itu ada wilayah area yang saya katakan wilayahnya Tuhan, areanya Tuhan gitu ya. Ada itu dalam kalau saya buat dalam bahasa rohaninya ya. Nah, kita dalam kehidupan kita selama ini, dalam kebanggaan kita, dalam kemanusiaan kita, itu area yang bebas itu ada Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada patokan, ada area bebas yang masih boleh kita di sana bermain. Yang masih boleh ke sana kita berlari, ada di sana. Nah, hidup kita ini ada batasan, ada patokannya Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita ini ada orang bilang jangan sampai lupa daratan. Betul. Jangan sampai lupa daratan. Lupa daratan berarti sudah melewati batas-batas, patokan-patokan. Itulah dia ya. Yang tadi Paulus katakan tadi itu, ya. Ya. Yang Paulus katakan tadi itu ya seperti itu, ya. Dikatakan oleh Paulus tadi, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Maka kalau kita melangkah berada di luar batasan, di luar patokannya Allah, alangkah bodohnya kita, kira-kira gitu. Alangkah bodohnya saya dan Anda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah yang menilai? Kan gitu. Siapakah yang menilai bahwa kita berada di luar batas areanya Tuhan? Siapakah yang menilai bahwa kita sedang berada jauh dari area nyaman? Jauh jadi zona amannya Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang menilai kita bukan orang lain. Karena penilaian orang lain cenderung subjektif. Yang menilai itu semua adalah diri kita melalui hati nurani kita yang paling dalam. Ketika Yesus berkuasa atas hati kita, maka nurani kita akan berbunyi dan memberontak tatkala kita melewati batas itu. Maka bayangkan, setiap kali kita melewati batas, hati kita memberontak, hati kita berbunyi. Ada alarm yang terus-menerus membunyi, memberikan tanda, memberikan satu alarm kepada kita bahwa ini sudah di luar kewajaran, di luar kebatasan. Dan itu memang sering kita temukan dalam sebuah perenungan.
yang sering kita kenal dengan introspeksi diri. Bapak Ibu kasih Tuhan, pribadi yang sangat jujur sekali menilai orang lain atau pribadi yang sangat jujur sekali menilai diri kita adalah hati nurani kita. Dan kita tahu bahwa kita ini masih dibatas atau tidak, itu adalah hati nurani kita. Nah, masalahnya kadang-kala kita sangat abai dengan alarm-alarm hati nurani ini. Masalahnya kadang kita mengabaikannya, ya, tidak mendengarkannya dengan peka. Dan kadang-kala kita sangat menikmati sekali berada di luar zonanya Tuhan, melewati batas yang sudah ada. Ketika seseorang bermegah dengan apa yang diraihnya, maka sadarilah bahwa semuanya itu didapat karena pertolongan Tuhan yang memberkati kerja keras yang penuh kejujuran dan kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka apapun kemegahan yang kita dapatkan, baik lewat prestasi kita, baik lewat pekerjaan, pelayanan kita harus sadar bahwa semuanya itu didapat karena pertolongan Tuhan atas kerja keras kita yang penuh kejujuran dan kebenaran serta takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu bangga atas diri kita supaya kita tahu betapa bernilainya kita. Karena nilai kita seharga matanya Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita ini jadi biji matanya. Seharga demikian. Bapak Ibu, apakah kita berani main-main dengan biji mata kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau orang berani melukai tangannya sampai berdarah, kalau membanting, membenturkan kepala, tapi orang tidak pernah bermain mencungkil matanya. Itulah perbedaannya. Begitu berharganya. Jadi kita tetap harus memelihara satu kebanggaan atas diri kita. Dan kebanggaan ini akan menjadi satu modal pada kita untuk mencintai dan bangga kepada orang lain. Itu yang mau dibangun. Kalau kita tidak bangga kepada diri kita, kepada kinerja kita juga tidak akan bangga atas pekerjaan dan kinerja orang lain. Kita akan cenderung terus-menerus mengkritik, menghakimi, menilai pekerjaan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu ini atas pelayanan Paulus. Ya, seperti itu. Itu dia. Oleh karena itu peliharalah satu sikap bangga atas diri sendiri ini di dalam areanya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, mengerjakan pelayanan sesuai area atau batasan Anda. Tadi kita bicara yang pertama, banggalah atas kinerja Anda. Yang kedua, mengerjakan pelayanan atau kerjakanlah pelayananmu sesuai area dan batasanmu. Ingat itu. Kalau kita melihat kehidupan kita secara khusus pelayanan kita, cakupan pelayanan kita sangat luas Bapak Ibu. Sangat luas. Pandangan kita yang membuatnya sempit. Asumsi kita yang membuatnya sempit. Pola pikir kita yang membuatnya jadi rumit. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga orang sekeliling kita anggap sebagai satu saingan kita. Orang di sekeliling kita anggap sebagai satu hal yang akan menyaingi kita, menandingi kita. Nggak perlu Bapak Ibu, pelayanan ini luas. Pikiran kita yang kadang-kala mengkerdilkan diri kita. Sehingga kita memiliki pikiran yang sempit. Karena kalau pikiran kita yang sempit, perilaku kita udah pasti aneh. Udah pasti itu. Sikap kita udah pasti aneh, udah pasti. Karena pikirannya akan menggerakkan tubuh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita lapar maka perut kita akan berbunyi, kaki kita akan berjalan, tangan kita akan bergerak. Pasti, itulah tadi dia. Sama. Kalau pikiran kita sempit, maka apa yang kita kerjakan itu juga akan bakalan tidak baik. Ya, berespon semua, ya, meresponi semuanya. Maka ibarat kepemilikan tanah. Ya, kepemilikan tanah. Setiap tanah itu ada patokannya. Ada batasnya, bahkan laut pun ada batasannya, ada patokannya. Ya kan? Tiap-tiap negara itu punya batasan kelautan Bapak Ibu kasih Tuhan. Dipatok, dibuat batas. Ya. Kenapa? Supaya kita jangan menggarap wilayah atau area atau bagian tanah atau laut air orang lain. Dalam pelayanan juga sama itu. Dalam pelayanan kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan semua pelayanan ini seorang diri, nggak bisa.
Kalau kita berangkat bahwa pelayanannya sempit, ya pasti kita seolah bisa berpikir kita bisa kerjakan sendiri. Tidak. Pelayanan ini mencakup hal yang sangat luas. Dan kita mesti sadar bahwa semuanya tidak bisa kita kerjakan seorang diri. Kita mesti sadar patokan kita, wilayah kita seperti yang Paulus katakan tadi berkali-kali Bapak Ibu. Paulus berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak mau melampaui batas. Melainkan tetap dalam batas yang dipatokkan Allah. Yaitu tadi. Bahwa tatkala Tuhan memanggil kita dalam pelayanan, Tuhan sudah memberikan patok kepada kita. Ini batasannya. Bapak Ibu tahu kenapa orang dalam perumpamaan talenta. Kenapa ketika seorang diberikan 5 talenta, dia menghasilkan 5 talenta. Kenapa kita enggak catat 10 talenta atau 20 talenta? Yang 2 menghasilkan 2, yang 1 tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa kita tidak mencatat yang 2 menghasilkan 20? Kenapa tidak? Kenapa 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2? Kenapa Bapak Ibu? Yaitu bicara masalah patokan tadi. Bicara masalah kapasitas tadi. Bicara masalah wilayah tadi. Kalau kita menganggap bahwa kita bisa mengerjakan pelayanan seorang diri, maka energi kita akan lebih banyak terkuras, tapi hasilnya tidak ada. Tidak ada. Dan kita akan mengalami keletihan mental sendiri dan akhirnya kita ini akan membuat masalah sendiri bagi diri kita. Lebih bermakna jika kita fokus dan tumbuh di area kita dan memberdayakan orang-orang yang sesuai dengan area kita tadi. Itu fokus kita, itu lebih maksimal, itu lebih menolong, itu lebih baik. Jadi kita melihat sumber daya orang lain, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita. Kita melihat orang-orang yang bisa memiliki kemampuan yang sama, pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama, semangat yang sama. Kita membentuk tim di situ untuk mengembangkan area kita. Bagaimana area kita bisa lebih maksimal, bisa lebih bertumbuh, bisa lebih menghasilkan banyak-banyak buah lagi. Bagaimana tanah ini kita kalau tetap subur, itu aja ada buang energi Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu yang kita kerjakan, itu yang Allah inginkan lakukan. Dan di gereja ini harus jadi hal yang perlu perhatian. Di gereja ini terlalu banyak bidang pelayanan yang belum terjangkau. Karena kita masih memiliki pemahaman yang sempit. Menganggap cakupan pelayanan ini kecil. Bapak Ibu jangan pikir kalau kita jemaat cuma 50 pelayanan cuma kecil. Enggak Bapak Ibu. Pelayanan kita ini sungguh-sungguh amat luas. Sungguh-sungguh amat lebar. Dan membutuhkan lebih banyak orang-orang untuk membentuk satu tim. Makanya Paulus bilang, biarlah orang-orang tiap-tiap orang itu bekerja di patokannya sendiri, di wilayah sendiri. Dan tidak perlu iri dengan wilayah orang lain. Dengan patokan orang lain, dengan hasil orang lain. Gak perlu. Gak perlu. Kita punya hasil, upaya, daya juang, usaha. Dipatokan di area kita sendiri. Itu aja kita kerjakan, udah. Gitu. Dan ini membutuhkan satu keterampilan memang. Kita manusia, kita memiliki banyak pemikiran, kita memiliki banyak perbedaan. Tapi kalau kita mau belajar, terus menerus kita belajar, saya yakin kita bisa bertumbuh di areanya kita. Dengan demikian kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Nah ini dia. Dengan kita fokus kepada area kita, bidang kita, pekerjaan kita, patokan kita. Disitulah kita akan melihat pekerjaan kemegahan Tuhan yang besar, yang ajaib dalam hidup kita. Disitulah kita bisa melihat hasil-hasil, buah-buah yang selama ini sudah kita kucurkan tenaga, biaya, perhatian, waktu di sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena kalau kita sudah hidup dan melihat kebesaran Tuhan,
kita sudah tidak lagi kepada fokus diri sendiri, tapi sudah kita bisa melihat orang lain. Artinya melihat orang lain ini bukan membicarakan mereka, tapi kita sudah mampu melihat potensi, keunggulan, kelebihan orang lain. Nah itu dia yang harus kita berdayakan, yang harus kita ketingkatkan. Nah kecenderungan kita selama ini melihat orang lain itu yang membicarakan mereka, membicarakan kelemahan, kekurangannya. Itu pun kita alami, saya dan Anda mengalami itu dalam hubungan kita. Makanya kita belajar. Ya sudah, tiap-tiap orang itu punya kelebihan. Mari kita melihat orang lain itu dari hal yang kelebihannya, yang perlu kita dampingi, yang perlu kita eksplorasi, yang perlu kita berdayakan. Tatkala kita mampu melihat keunikan dan kelebihan orang lain, disitulah kemegahan Tuhan kita rasakan. Situlah kemegahan Tuhan kita rasakan. Tatkala kita melihat keberhasilan orang lain, tatkala kita melihat orang lain berbuah, meskipun bukan dari usaha kita, meskipun bukan kita yang kerjakan, meskipun itu dari wilayah orang lain, dari patokan orang lain, disitulah kita merasakan Tuhan dan kita bermegah dalamnya. Itulah yang Tuhan mau, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita hari ini. Dan itulah inti kekristenan kita. Berbahagia, bermegah atas keberhasilan orang lain, meskipun bukan kita yang kerjakan. Karena memang apapun yang kita kerjakan ini, kita ini hanya pekerja. Kan Paulus bilang, kita ini hanya pekerja, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Dan ini harus kita sadari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hidup dalam komunitas, kita hidup dalam sebuah sebuah kelompok, sebuah organisasi, sebuah lembaga. Kita berinteraksi dengan orang lain. Kadangkala ada banyak perasaan emosi kita yang timbul, yang muncul. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita pun atas kemegahan orang lain, kita punya kontribusi di situ. Jadi nggak perlu kita merasa iri atau merasa tersaingi, nggak perlu, karena kita punya area masing-masing, punya patokan masing-masing, dan upahnya sama, 1 dinar kalau istilahnya Tuhan bilang. Mau masuknya pagi, mau masuknya sore, mau masuknya siang, upahnya 1 dinar sama-sama. Ya, itu. Bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan untuk mencari kemegahan di hadapan manusia. Ya, ini untuk Tuhan. Kalaupun orang lain memuji kita, ya anggaplah sebagai satu bonus sajalah, ya, satu bonus saja. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Biarlah kita mengerjakan area kita dan bermegah dalam Tuhan atas hasil yang sudah dikerjakan, baik dari hasil orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kemurahan dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami disadarkan dan diingatkan kalaupun orang lain berbuah daripada wilayah orang lain, kami juga harus bermegah dalam Tuhan. Karena kami melihat Tuhan bekerja pada setiap-tiap wilayah, pada tiap-tiap area, pada tiap-tiap orang. Dan Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa di sana. Kami bersyukur kami diajar untuk mengerti area kami, wilayah kami. Kami bersyukur bahwa kami punya emosi yang Tuhan ciptakan bagi kami, yang membuat kami semakin sadar siapa kami, dan disitulah letak ketergantungan kami kepada Tuhan. Bahwa tatkala emosi ini mulai menyimpang, Allah mengingatkan kami. Kami bangga dengan diri kami, dengan kami bangga dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami, yang Tuhan sudah titipkan bagi kami, yang kami eksplorasi, yang kami kembangkan. Kami bersyukur untuk itu, dan biarlah Tuhan kami bisa melakukannya di area itu, di wilayah kami itu sesuai dengan bakat, kemampuan, talenta, bidang yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami kerjakan dengan maksimal. Dan kami mendoakan wilayah orang lain, pelayanan orang lain, area orang lain supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan, disadarkan dan diteguhkan. Dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian
kita berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini satu bait, setelah itu kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa nama-nama jemaat kita. Kita doakan saudaraku untuk Koasin, abang dari Bapak Ali Sutrisno. Kita juga doakan keluarga Angelia, putri dari Ibu Esther Kusuma, serta kita doakan untuk keluarga Wilahar. Mari saudaraku kita berdoa untuk keluarga ini. Tuhan, kami menyerahkan nama-nama yang kami sebutkan tadi untuk keluarga Bapak Asin, Angelia, dan keluarga Bapak Wilahar. Tuhan, kiranya Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas keluarga ini. Kiranya Engkau memimpin, menolong dan menopang keluarga ini. Kiranya Engkau memelihara keluarga ini Tuhan. Mereka boleh menemukan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mereka juga boleh memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, yang boleh saling mengasihi, yang boleh saling memperhatikan dan saling mempedulikan. Tuhan, ini doa kami. Sekiranya ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ini, Tuhan, kiranya Engkau menjadi sumber jawaban dan Engkau menjadi penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berdoa untuk beberapa nama jemaat kita yang sedang sakit dan sedang dalam tahap pemulihan kesehatan. Mari saudara kita doakan untuk adik kita Gracela Tigen yang sedang menjalani pemulihan sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Kita juga doakan saudaraku untuk penginjil Albert Liadinata yang juga sedang dalam tahap pemulihan. Tak lupa juga mari kita doakan untuk ibu, adik, dan juga ipar dari penginjil Albert Liadinata, agar Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Mari saudaraku kita mendoakan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk nama-nama yang kami sebutkan tadi, yang mengalami kelemahan tubuh, yang dalam tahap pemulihan kesehatan, yang juga sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan boleh menjadi tabib yang ajaib untuk memulihkan, untuk memberi kekuatan, untuk menyembuhkan saudara-saudara yang kami sebutkan tadi Tuhan. Tuhan juga berikan semangat, berikan daya tahan tubuh yang baik, serta berikan kekuatan kepada mereka Tuhan,
Jauhkan Tuhan mereka dari sakit penyakit yang dapat berbahaya untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau lindungi, kiranya Engkau jaga, dan kiranya Engkau Tuhan menopang dan menyembuhkan mereka. Tuhan, ini doa kami, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita mengambil waktu sejenak, kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Kita mengambil waktu khusus secara pribadi sejenak. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini, saudara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, baik dalam bahasa Mandarin ataupun di dalam bahasa Indonesia. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. 祝祷文，我们在天上的父，愿人多尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，真日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。 Mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kebaktian doa malam kita selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.